Di tengah bayang-bayang Biorka membobol keamanan data pemerintah dan juga masyarakat, DPR menjadwalkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Sudah ada rekan kami Dian Silitonga yang berada di gedung DPR RI. Dian, hingga siang hari ini apakah secara resmi DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Juno sudah disahkan tadi secara resmi, langsung disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun memang agenda hari ini adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi tadi Menkominfo Johnny G. Plate ini hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk menyetujui atau menandatangani rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan kemudian tadi langsung disahkan juga oleh DPR dalam rapat paripurna. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Juno, memang pembahasan rancangan Undang-Undang PDP ini sudah dibahas sejak Januari 2020 yang lalu, dan kemudian pada September tahun 2020 ini naskah rancangan undang-undang PDP-nya ini juga sudah disetujui begitu untuk naik ke tingkat 2 yang kemudian dibahas pada hari ini dalam rapat paripurna. Nah, kemudian juga tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 bahwa rancangan undang-undang PDP ini setelah melalui proses pembahasan ini terdiri dari 16 bab, kemudian 76 pasal yang isinya ini memuat mulai dari ketentuan umum begitu ya, kemudian juga ada pembahasan terkait dengan penjelasan klasifikasi jenis data pribadi, kemudian juga hak dan kewajiban subjek baik itu pemilik data pribadi maupun pengendali data pribadi, dan kemudian juga menyusun juga terkait dengan sanksi-sanksi baik itu sanksi administratif maupun juga sanksi pidana kalau nantinya terjadi pelanggaran terkait dengan perlindungan data pribadi. Tentu ini menjadi kabar baik, Juno, bagi kita semua karena setidak-tidaknya ini ada payung hukum bagi masyarakat untuk melindungi data pribadinya, terutama di ranah digital. Apalagi kita tahu bersama ya bahwa belakangan ini kita juga mengalami kebocoran data begitu yang dilakukan oleh hacker, bahkan kebocoran data ini juga menyasar data-data pribadi pejabat negara. Jadi kita sambut baik pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi yang memang sudah disahkan hari ini oleh DPR dan pemerintah. Juno. Ya, Dian, lalu apa saja poin penting dari undang-undang ini yang dapat menjadi kekuatan untuk melindungi data pribadi dari warga Indonesia? Dan kita tahu tadi Anda juga sebutkan sudah berkali-kali data dari warga Indonesia ini sering dibobol. Ya, setidaknya tadi Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan bahwa undang-undang ini memastikan begitu ya hak dari pemilik data pribadi, kemudian juga kewajiban dari pengendali data pribadi. Jadi memang selain ada pemilik data pribadi yakni kita sendiri, ini juga ada pihak pengendali data pribadi, Juno. Ini adalah pihak kedua seperti misalnya perbankan begitu ya, atau pihak asuransi yang biasanya memegang data pribadi kita. Ini juga nanti diatur begitu kewajiban-kewajibannya untuk mengantisipasi supaya tidak ada pelanggaran data pribadi. Nah, kemudian juga setidaknya melalui undang-undang ini ada payung hukum. Tadi disampaikan sanksi yang diatur kalau nantinya ada pelanggaran perlindungan data pribadi, ini sanksi pidananya adalah hukuman penjara 4-6 tahun, kemudian juga sanksi administratif juga denda 4-6 miliar rupiah. Lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan pernyataan dari Menkominfo Johnny G. Plate berikut ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses di dalam sistem mereka masing-masing. Itu RUU PDP ini mengaturnya. Salah satu yang menjadi kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, baik itu pemerintah atau publik maupun privat, swasta, adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi. Ini kewajiban, ya, kewajiban data pribadi. Nah, untuk itu, ya, pemerintah dalam ini Kominfo akan melaksanakan pengawasannya terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di segenap penyelenggara sistem elektronik. Ya. Apa yang dilihat di situ? Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach, ya,
maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi. Ya, persis seperti yang disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate bahwa meskipun sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Juno, tetapi insiden kebocoran data pribadi yang saat ini terjadi begitu ya, dilakukan oleh Bjorka ini juga bisa menjadi evaluasi juga bagi pemerintah seperti yang disampaikan tadi oleh Johnny G. Plate untuk betul-betul bisa memastikan bahwa kecanggihan sistem informasi kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya ini bisa ditingkatkan begitu ya untuk mengantisipasi serangan siber. Jadi ya kita sambut baik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tapi tentu juga kita mengharapkan pemerintah punya langkah konkret begitu ya untuk betul-betul menjamin keamanan data pribadi kita melalui sumber daya yang juga bisa memastikan bisa menangkal data warga dari serangan cyber. Juno. Sudah disahkan dan perlu langkah konkret agar masyarakat dapat terlindungi atas data maupun data pribadinya. Terima kasih rekan Dian Silitonga dari Gedung DPR RI Jakarta.